bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelumnya saya minta satu kelas kalian semua yang pelajaran saat ini ya. Saya berarti buat memenuhi tugas UAS kuliah. Tugas UAS kuliah saya itu suruh ngajar ke SMP luar. Tapi dikarenakan memang waktunya memang tinggal dikit, tinggal nanti Sabtu depan udah harus dikumpulin. Jadi mau nggak mau saya ambil di sini aja buat SMP-nya, SMP kelas 1. Saya cek dulu biar enak. Auso Fadil. Najrul Hadi. Bara Muhammad Arif. Dipadi Rangga. Habibi. Pulang. Habis Nur Asyikin. Haidar harus makan. Haikal. Hilmi. Muhammad. Fahri. Alami. Pulang. Fatirul. Fikri. Rizky. Salmeh. Wais. Wildan. Zaki. Ais. Haris. Azril. Resi Aulia. Robi. Ubay. Rizky Naufar. Langsung aja ya. Intinya gak usah dibawa gak usah dibawa serius sambil bercanda aja. Nah, soalnya kalau misalkan memang sambil dibawa serius, nanti ente pada malah ngantuk. Saya gak enak sama ente pada. Jadi kan misalkan memang ente mau nanya atau apapun, silakan. Masuk ke pembahasan. Apa itu adab? Adab adalah tata krama atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam. Adab sangat penting ditekankan terutama kepada orang tua dan guru mereka. Kemudian orang-orang yang beradab, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau beradab itu bukan cuma sama teman atau sama kakak kelas. Sekarang saya tanya, siapa yang biasanya kalau di halaqah itu kerjaannya cuma datang, duduk, salaman sama ustaznya? Siapa? Ada gak? Pasti ada di antara ente pada. Jangankan ente pada kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai seterusnya itu biasanya ada yang kayak gitu. Jangankan itu. Halaqah saya yang sebelumnya biasanya ada yang cuma datang ke halaqah ngaji, terus pas pulang halaqah nggak ada saling sama sekali. Bukan masalah minta dihormati, tapi ini soal masalah adab. Makanya kenapa saya ngambil adab? Soalnya penting buat ente pada yang masih kelas 1 buat pelajarin adab. Sebelumnya ente udah pernah belajar adab? Pelajaran fikih juga atau apa? Pelajaran apa? Pas waktu di sini pernah nggak? Ada nggak? Apa? Kajian. Pas kajian doang kan, tapi di kelas juga ada. Nah, kenapa saya ngambil adab? Soalnya memang adab itu penting.
Soalnya emang menurut saya pribadi hampir keseluruhan nih, kalau misalkan mau tersinggung maaf, hampir keseluruhan santri-santri di sini tuh emang kurang yang namanya adab, minim. Apalagi pasti pernah di antara yang pada itu yang dia itu misalkan siapa namanya ente? Fatirul. Ente pernah nggak ente manggil misalkan mau manggil ustadz siapa? Misalkan ustadznya itu ada di sana, terus tiba-tiba ente panggil ustadz gitu, ente pernah nggak kayak gitu? Pernah gitu. Itu termasuk yang beradab atau enggak? Enggak. Kalau paling beradab itu ente datang ustadznya, terus ente baru ente panggil. Bukan berarti ente udah di sini tapi di sana ente panggil. Enggak, itu kurang. Terus orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita sejak kecil. Kemudian guru yang mengajarkan ilmu yang menjadi bekal kehidupan. Menghormati mereka adalah tanda kepribadian yang baik dan akan mendatangkan keberkahan dalam ilmu. Jadi bukan cuma soal orang tua atau yang ngajarin kita, tapi biar kita itu dapat keberkahan dari orang yang ngajarin kita. Saya pernah ada cerita kakak kelas saya, dia itu ngajarnya ada guru umum. Kalau dibilang mohon maaf, dia itu hitam dekil kayak gitu. Sama emang orangnya tuh kalau bisa dibilang gimana ya, lemes lah. Kalau cara ngajarnya tuh lemes, terus loyo kayak gitu. Dia itu ngajarnya tuh ngajar umum tentang ekonomi. Itu ada santrinya yang dia itu selalu ngajar gurunya, dibilang hitam lah apa gitu. Terus pas masuknya pelajaran UAS atau gak apa, itu dia itu gak ada paham sama sekali. Ini di kehidupan nyata. Pas waktu saya masih di pondok. Iya. Lanjut. Itu pertama, yang paling penting adab terhadap orang tua, yaitu mentaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selagi orang tua ente itu guru yang baik-baik, ente taatin aja. Kemudian berbicara dengan lemah lembut dan tidak membentak atau berkata kasar. Tentu berkata kasar itu kayak gimana? Yang udah jelasin sama Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Cukup 2 kata. Ada yang tahu nggak? Nggak boleh. Yang aja nggak boleh. Apalagi sama kata-kata yang lain. Otomatis nggak boleh. Kemudian tidak membantah atau menyakiti perasaan mereka, karena setiap kata yang kita ucapkan bisa menyakiti hati orang tua. Kemudian membantu dan melayani dengan ikhlas, misalnya membantu pekerjaan rumah, merawat mereka saat sakit dan lain sebagainya. Membantu pekerjaan rumah itu pas kapan? Pas ente waktu mudik. Siapa yang mudik kerjaannya cuma main HP di kamar terus-terusan? Ente nggak salah lagi ente juga nggak salah lagi, ente aja nggak salah lagi. Kerjaannya habis sholat subuh juga jam berapa? Jam 8. Subuh jam 8. Suruh ngaji kalau disuruh, kalau disuruh ngaji boro-boro. Terawih aja ente kagak. Terawih kan di rumah? Nggak terawih di rumah juga. Ya saya juga sih. Kemudian merawat mereka saat sakit dan lain sebagainya. Kemudian mendoakan mereka baik ketika masih hidup ataupun setelah wafat. Nomor 5 itu paling penting. Kemudian saya ambil contoh lagi, adab terhadap orang tua. Ketika ente pada dijenguk minggu kemarin, siapa? Ini jujur. Angkat-angkat siapa yang kalau dijenguk bukan malah pengen ngobrol sama orang tua, malah pengen main HP? Siapa? Jujur. Ente ada salah satunya. Rata-rata semua santri itu pasti kayak gitu. Datang orang tua yang diminta bukan ngobrol-ngobrol, tanya kabar atau apa. Mana HP? Gitu. Main game, scroll sosial media, FB, TikTok, IG, semuanya. Ya posting lah, ya kita sama Ahwat lah. Sampai kayak gitu. Wes,
Padahal yang orang tua pengen itu cuma hadir, yang penting itu senang, tapi yang ente pengen itu ketika duduk apa? Bukan apa sih namanya? Bukan hadirin orang tuanya, tapi HP-nya. Ente udah dikasih HP udah ente langsung diem, nggak ngapa-ngapain, nggak ada ngobrol sama orang tua. Ya ngobrol tapi cuma sekedarnya. Selesai diajak ngobrol, main HP lagi. Coba saya tanya, kasih saya contoh tentang nomor 1 mentaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Muhammad Salame Hamzah. Mana Salame? Oke, kasih saya contoh menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Satu contoh. Kalau ada contoh lah. Apa? Ya. Terus berbicara dengan lemah lembut dan tidak membentak atau berkata kasar, ya, tidak membantah atau menyakiti perasaan mereka, karena setiap kata yang kita ucapkan bisa menyakitkan hati orang tua. Kemudian membantu dan melayani dengan ikhlas, misalnya membantu pekerjaan rumah atau merawat mereka saat sakit dan lain sebagainya. Yang paling sering itu biasanya itu merawat mereka saat sakit, boro-boro merawat mereka saat sakit. Saya juga ngalamin semenjak semenjak lulus sekolah itu namanya itu lebih penting ke HP daripada banyak kabar sama orang tua. Saya ngalamin, nanti juga yang bukan berarti ngambil buruknya enggak, tapi nanti ente ngambil contoh aja. Setidaknya ente sebulan sekali ente telepon orang tua, setidaknya biar orang tua itu tahu kabar ente itu kayak gimana, ente itu bisa kayak gimana. Jangan cuma minta itu ketika pas mau penjemputan, ente penjemputan minta better, kalau nggak minta apa sih itu murid biasanya tuh yang paling aneh tuh yang pernah saya dengar itu ada yang berusaha minta sarung gambar burung hantu. Ada kata desa berapa? Kemarin juga bisa dari miskin gitu, ngirim apa sih, surat gitu, ada minta sarung gambar burung hantu. Ada. Jangan cuma pas minta doang, tapi sebelumnya tuh udah makani ada kabar kayak gitu. Resi. Kemudian dalil tentang berbakti kepada orang tua. Allah SWT sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua seperti dalam firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Yang sudah saya jelasin tadi, kalau misalnya jangan pernah bantah orang tua, mau itu nyuruh apapun itu jangan. Soalnya itu kalau itu udah ngerasain udah penghilangan tuh udah susah itu rasanya tuh kayak sampai yang tadinya itu kayak rajin misalkan itu. Jangankan orang tua, ente ambil contoh dari teman-teman ente yang tadinya ada misalkan siapa di samping ente? Siapa? Ente siapa namanya ente? Ubay, siapa samping ente? Siapa? Dava. Misalkan Ubay yang tadinya setiap hari sampingan sama Dava. Kalau misalkan Dava gak ada, tiba-tiba itu Ubay setiga atau biasa aja? Siapa tahu
menghadiahkan kebaikan, maka tidak amal yang apa gitu. Aji cemburu. Apalagi kalau misalkan ya paling kalau misalkan ente kehilangan orang tua yang udah merawat ente dari kecil sampai ente gede, sampai kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, 3 SMP, sampai SMA, sampai lulus kuliah. Kemudian lanjut kedua, yaitu tadi kan sudah saya jelasin tentang adat-adat terhadap guru. Kemudian lanjut ke adat terhadap guru. Selain orang tua, guru juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan sikap hormat dan adat kepada mereka dengan cara pertama, mendengarkan dengan baik saat guru mengajar dan tidak berbicara sendiri atau bermain. Kalau misalkan nomor 1, ente sama guru-guru yang lain yang ngajar, ente harus diam. Tapi kalau misalkan sama saya, ya ente jangan diam, ente harus bertanya gitu biar kelas juga garing-garing gitu loh, biar asik gitu. Kemudian yang kedua, bersikap sopan dan hormat baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nanti ada nanti saya kasih lihat video nanti yang mencontohkan nomor 2, bersikap sopan dan hormat baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pasti ada di antara ini pada yang misalkan yang masih dulu tinggal di gedung lama, kan ada depan rumahnya Ustaz Hasan Kamil, ada jalan kecil. Coba kalau misalkan ente mau lewat situ terus lihat ada Ustaz siapa gitu mau lewat situ, kira-kira ente masih lanjut atau tiba-tiba ente agak melangin jalannya? Lanjut. Terus kalau misalkan ente lanjut, ente berpapasan, ente diem aja atau saliman? Yakin? Nggak yakin saya, mustahil. Soalnya saya udah ngerasain santri-santri sini tuh kayak gimana. Yang namanya saliman ketika di jalan tuh minim banget. Itu yang saya salin. Makanya kenapa saya ngambil adat terhadap guru dan orang tua, biar ente itu tahu gimana adat guru. Kalau misalkan ente udah selesai ngajar halaqah, kalau selesai halaqah ente itu salim, pas ketemu halaqah ente duduk salim. Terus kalau misalkan ente pas saliman, misalkan gurunya tuh, misalkan muslimnya tuh lagi duduk, ente jangan salimnya tuh sambil duduk, jangan, tapi ente apa? Ente duduk juga. Kalau misalkan ente itu pasnya masih berdiri, itu hitungannya gak sopan walaupun ente salim, kayak gitu. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru, karena itu adalah tanda kurangnya penghormatan. Sama aja kayak ente hitungannya tuh membantah tapi versi agak lebih halusnya lagi, kayak gitu. Kemudian mengerjakan tugas dan kewajiban yang diberikan, karena ilmu akan lebih bermanfaat jika dipraktikkan. Kemudian mendoakan guru agar ilmu yang mereka ajarkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ini coba saya liatin videonya bentar. Ini kalau bisa. Bentar. Saya mau nunggu. Kalau ada sini. Jelas gak suaranya? Kalau misalkan ada yang nggak benar bilang. Pikam.
Udah. Hore hore. Tikam pun apa? Siapa yang kayak tadi ya si Mirul siapa? Tikam. Ajul orang kalau ketemu sama Ustaz Adam malas-malas disuruh. Bentar, kerjaannya ada lagi. Konjungan nanti nunggu saya nanti. Riko, kalau mau masuk kamar kakak, ketok pintu dulu ya. Dan salamnya di luar. Kalau kakak izinin, baru masuk. Kakak, gitu aja marah. Itu kan baru mau nanya-nanya pelajaran sekolah. Mau ngerjain PR. Penting nih. Harus dikumpulin hari ini. Ya udah, kalau Riko nggak mau ngikutin yang kakak bilang barusan, kakak nggak mau ngajarin ah. Wih, kakak gitu banget.
nanya soal pelajaran. Masa nggak mau kasih tahu? Untung ada Cio. Alhamdulillah, kebetulan dia bisa masuk. Tapi ya, Riko tuh yang mulai. Bulan, Allah itu menganugerahkan kita dengan pengetahuan agar bisa diamalkan. Diamalkan untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Ilmu yang jadi punya manfaat, tidak bisa menjadi ladang marah. Makanya, jika ada orang lain yang bertanya tentang suatu hal dan kita tahu, maka wajib kita menjawab sebaik mungkin. Ayah, Bulan bukannya mau kulit ilmu sama Riko. Tapi Bulan gak suka nyalain Riko. Loh, memang saya ikut juga. Masa Riko main masuk taman Bulan gitu aja? Terus langsung mau tanya soal pelajaran? Bulan nasihatin, Riko malah marah. Benar begitu, Riko. Benar sih. Riko, ayah mau tanya. Riko tahu kan fungsi kamar tidur? Kamar tidur ya. Kamar bukan kita tidur, ayah. Apalagi coba Apalagi ya? kamar tidur itu tempat kita beristirahat, tempat kita untuk ganti baju, dan bagian lainnya. Nah, jika kita hendak masuk ke kamar orang lain, seperti kamar ayah dan kamar kandungan, ya Riko ketuk pintu dulu, lalu ucapkan salam. Setelah itu, tunggu dipersilakan masuk oleh yang punya kamar, baru boleh masuk. Ayah, ini kan di rumah kita sendiri. Kok tetap harus ketuk pintu kamar dulu sih? Ayah tahu aja. Karena bukan kamar kita, nah. Jadi, tetap harus dikasih sama yang punya kamar. Karena jangan-jangan yang punya kamar sudah ganti baju, ya kan? Malu dong. Ya juga ya. Jadi, menurut ayah wajar sih kalau kamu merasa tidak nyaman kalau ikut tiba-tiba masuk kamar kamu tanpa ketuk itu dari sini. Riko, mencari ilmu itu wajib dan Allah akan muliakan dan mengangkat derajat orang yang mau mengamalkan ilmunya. Tapi ada pelajaran yang patut kita teladani dari ulama-ulama terdahulu, yaitu adab sebelum ilmu. Dan sebelum ilmu, Iya, sangat penting loh menjaga akhlak, adab sebelum kita mencari dan menuntut ilmu. Juga saat kita meminta
Ayo lanjut pembahasan. Coba saya tanya satu kalau nggak 3 orang. Kesimpulan dari video yang sudah saya tayangin, saya pelacak. Muhammad Zaki Amal, apa kesimpulan yang dapat dari video? Selain itu, apa? Kemudian apa lagi yang belum saya kenal, Bara Muhammad Arif. Mana? Coba sebutin apa kesimpulan dari video yang udah saya tanya tadi. Saya sebagai guru atau ustaz yang perusahaan itu kita membantu guru atau ustaz. Terus Ada lebih susah didapatkan daripada ini. apa? Lebih susah. Ada lebih tinggi daripada itu. Banyak lagi. Reski Aulia Putra. Apa? Kalau mau masuk ke kamar orang, tetap dulu minta izin baru masuk kata-kata. Terus apa lagi? Kalau disuruh guru kasih Wes apa wes kesimpulannya wes? Apa kesimpulannya? Terus? Lanjut ke pembahasan. Manfaat belajar terhadap orang tua dan guru, yaitu pertama mendapatkan keberkahan hidup karena doa mereka sangat mustajab. Kamu misalkan ente pada kapan nanti ada ujian-ujian gitu? Kapan? Habis Idul Fitri ya? Ya habis Idul Fitri. Misalnya nanti sebelum ente pada berangkat, kamu misalkan tanpa ente minta juga orang itu juga selalu doain ente pada. Tapi lebih baiknya sebelum nanti pas ente pada ujian, kadang-kadang saya itu sering melihat anak-anak kelas 1 juga yang kelas 1 juga itu ada yang itu pas mau ujian itu telepon orang tua minta doa, itu memang salah satu biar ente itu dipermudah nanti urusan ente pas nanti ente ujiannya kayak gitu. Kemudian yang kedua, dicintai dan dihormati oleh orang lain karena sikap baik kita akan membuat orang lain senang. Dicintai dan dihormati orang lain maksudnya ketika kita berlaku baik kepada orang lain, bukan dicintai itu bukan maksudnya itu ente itu kayak sesama cewek gitu, enggak ada kayak gitu, enggak ada gitu. Kalau itu tidak lagi, kalau itu beda konsep lagi kalau itu. Dicintai dan dihormati itu karena ente itu udah bersikap baik kepada orang lain, terus ente itu selalu membantu teman-teman yang kesusahan gitu. Kemudian ilmu yang diperoleh lebih bermanfaat karena ilmu yang dipelajari dengan adab akan lebih mudah dipahami dan diamalkan. Jangan cuma ente belajar ilmu doang sampai ente ada gak punya. Itu minim namanya. Kemudian mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT karena menghormati mereka adalah bagian dari perintah agama. Saya kasih pertanyaan, nanti saya kasih hadiah nanti saya kasih hadiah nanti belanja di kantin goceng lah lumayan saya pilih 3 orang saya pilih 3 orang sabar nih saya dulu saya
Ya emang benar-benar sampai benar-benar saya puas sama jawabannya. Saya pilih 3 orang. Pertama, sebutin ayat atau dalil yang menjelas. Sabar. Tangannya di bawah semuanya, semua. Sebutin ayat atau dalil yang menjelaskan tentang adab kepada orang tua. Sampai dulu. Apa? Itu ayat berapa? Surat apa? Ayat? Hah? Oh, 7. Ada 3. Oke, 1 udah dapat. Siapa namanya teh? Muhammad William Nurdiansyah. Ya. Muhammad William Nurdiansyah. Kemudian apa dia? Jelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang adab terhadap di bawah. Jelaskan adab terhadap musyrik. Musyrik. Terus apa lagi? Ya. Apa ya? Yang bisa Bentar. Apa tadi yang udah saya contoh apa yang udah saya kasih tentang adab kepada guru? Sebutkan 3 contoh apa tadi yang udah saya sebutkan. Coba. Apa? 3 contoh yang udah saya sebutkan tadi tentang kepada guru. Apa gimana? Ya. Jangan lupa Terus apa lagi? Apa gimana? Alif, Mbak. Kepala dulu. Ya udah saya pilih 3 tadi tuh. Yang belum dapat jangan berkecil hati. Tadi siapa aja tadi? Muhammad William Nurdiansyah. Terus siapa? Oh.
Fadil organisasi TK. Ini. Ausop Kertabumi. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah adab terhadap orang tua dan guru adalah bagian dari akhlak mulia. Menghormati dan menghormati mereka akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan beradab pada mereka, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan dalam ilmu serta kehidupan. Jadi kalau misalkan beradab tuh jangan nanggung-nanggung. Ya intinya itu jangan ente contoh kakak-kakak kelas ente yang udah tinggi-tinggi. Emang sengaja sih itu cari kelasnya itu kelas 1 biar emang saya itu ngajarinnya tuh emang dari bawah. Soalnya kalau misalkan saya itu udah sering kalau pas halaman itu bukan cuma ngajarin cuma soal Quran doang, tapi saya itu ngajarin tentang pas ada pelatihan apa. Jangan buka peci, jangan selonjoran. Terus apa sih namanya? Kalau tidur itu emang ada yang memang susah, ada yang enggak. Kalau tidur emang nggak boleh. Yang penting tuh ada yang bisa ngelakuin. Kalau mau tidur kan emang tergantung dari stamina kita masing-masing. Yang penting tuh jangan buka peci. Terus kakinya jangan selonjoran, jangan ngobrol. Terus apa sih namanya? Apa sih namanya? Bukan. Kalau misalkan ngasih barang ke teman tuh jangan dilempar, tapi dioper. Tahu gak bang? Ini kan bentuknya kan sekali barang. Itu kan ada yang biasanya misalkan ente ngasih beban ke teman ente, pasti dilempar. Pernah gak? Masa gak pernah? Gak pernah. Kan misalkan ente mau ngasih teman, mau ngasih ini, berdasarkan ente ke teman ente yang paling pojok. Biar kan pasti dilempar kan? Enggak ada yang tapi ente obat atau Oke, makasih banyak untuk waktunya. Sampai di mana? Kalau 11.50. Oke, saya makasih banyak pada yang udah mau dengerin kata-kata bangsa. Ini soalnya memang penting buat ente sekalian. Soalnya adab itu emang paling penting. Soalnya kalau misalkan ente nanti udah keluar dari pondok, ente nanti baru ngerasain gimana kurangnya adab. Apalagi ente kalau misalkan jadi guru tahfiz, ente itu baru ngerasain nanti gimana kurang ajarnya santri terhadap ente pada. Jangan jadi guru dah. Hitungannya itu jadi yang lebih tinggi. Nanti kalau ngomong dikit nanti itu gak terima. Tapi ya bukan masalah yang gak terimanya, tapi tentang ngajarin adatnya itu kayak gimana. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.